Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang penyakit menular, memang salah satu hal yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit adalah dengan vaksin. Seperti itu ya, sama halnya dengan masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pertanyaannya gimana nih kalau kita vaksin selama puasa dan kondisi pasca vaksin COVID-19 adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita ngomongin tentang seputar vaksin gitu ya, kita akan membahas terlebih dahulu gimana nih cara mengatasi rasa takut yang berlebih apalagi kalau kita mau menjelang vaksin gitu ya. Karena kan banyak orang ngomong ini itu. Nah, kita akan bahas gimana sih caranya mengatasi rasa takut yang berlebih. Kita lihat yang pertama. Tenangkan pikiran. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya bagaimana cara kita menghadapi vaksin gitu ya, tapi kita ngomongin secara takut secara umum gitu. Ketika kita ngomongin takut secara umum gitu, hal apapun A sampai Z gitu ya. Memang yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menenangkan pikiran. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk kita bisa berpikir lebih jernih untuk menganalisis apapun yang terjadi. Salah satunya mungkin yang kita hadapi sekarang gitu ya, Indonesia hadapi sekarang yang programnya sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 yaitu vaksinasi massal COVID-19. Tenangkan pikiran itu nomor satu. Kita lanjut yang nomor dua. Sumber terpercaya, banyak banget sekarang sumber-sumber informasi yang diragukan gitu ya kevalitannya. Makanya kalau kita sering terima ya di HP dari WA Group, kemudian di media sosial itu banyak banget informasi-informasi yang sumbernya ini tidak bisa dipercaya. Jadi kalau bisa untuk menenangkan pikiran seperti di poin 1, kita harus mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya, salah satunya dari pemerintah. Jadi jangan percaya hoax dan jangan sharing-sharing sesuatu yang belum jelas kejelasannya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Timbang plus minusnya. Nah, ini juga menjadi penting gitu ya. Kan banyak nih sekarang yang bilang, "Oh, vaksin itu gini, vaksin itu gitu," atau hal yang di luar vaksin ini itu, plus minusnya seperti apa. Nah, baik bagi kita dan bijak bagi kita untuk mengetahui nih plus minusnya seperti apa sehingga kita bisa memutuskan gitu ya, apakah ini akan dilanjut oleh kita, apakah kita akan melakukan itu atau tidak. Makanya jangan hanya dengar dari orang lain, tapi juga kita harus menimbang plus minusnya seperti apa. Kita lanjut yang nomor 4. Ciptakan keputusan. Nah, setelah tadi menimbang sampai akhirnya plus minusnya, ini saatnya kita untuk membuat keputusan. Bagaimanapun apa yang terjadi dalam hidup kita adalah keputusan kita sendiri. Kita adalah decision maker untuk kehidupan kita sendiri. Jadi kalau bisa dari hal yang A, B, C sampai Z tadi, sampai akhirnya kita nimbang plus minusnya, kita harus membuat keputusan apa yang akan kita lakukan ya. Kita lanjut yang terakhir, konsultasi pada ahli. Nah, ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut yang berlebih. Kalaupun sekarang mungkin nih kita mau ngomongin tentang vaksin gitu ya, kita takutnya berlebih banget. Nah, kita harus konsultasi mungkin ke SPPD untuk mengetahui sebenarnya vaksin itu apa sih, dampaknya ke tubuh seperti apa. Atau kalau misal takut gitu ya, kemudian psikologisnya terganggu, bisa konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke, itu dia tadi 5 cara atasi rasa takut berlebih dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut yang berlebih. Apalagi kalau mungkin sekarang konteksnya dikaitkan dengan program vaksinasi gitu ya. Dimana kita ada yang takut banget gitu. Ataupun kita ngomongin atasi rasa takut secara berlebih itu secara umum gitu ya. Dimana kita menemukan hal-hal yang mungkin bisa membuat kehidupan kita menjadi agak terganggu gara-gara kita takut pada sesuatu hal dan ketakutannya itu sangat luar biasa. Nah, gimana cara mengatasi ketakutan yang berlebih? Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Nana Gerhana, MPSI Psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Nana, apa kabar? Pagi, Bincang Sehati. Pagi, Mas Raden. Oke, kabar baik? Baik-baik aja nih. Baik ya Mbak Nana ya. Oke, Mbak, kita ketemu lagi gitu ya secara virtual di Bincang Sehati. Oke Mbak Nana, ini menjadi salah satu hal yang
menjadi apa ya, pertanyaan, menjadi polemik banyak orang ketika mereka menghadapi rasa takut yang berlebih gitu kan. Dimana mungkin kalau konteksnya sekarang gitu ya, stresornya banyak di masa pandemi gitu ya. Akhirnya ketakutannya berlebih, entah itu takut karena mau divaksin, takut masa depannya nggak terjamin, pendidikan anak-anak, keluarga gimana karena mungkin kena PHK, efisiensi karyawan dan lain sebagainya lah judulnya gitu ya Mbak ya. Ini menjadi hal-hal yang banyak ini kayaknya stresornya meningkat gitu. Nah, kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut yang berlebih. Yang pertama adalah menenangkan pikiran. Seberapa besar sebenarnya menenangkan pikiran ini bisa mengatasi rasa takut yang berlebih ini, Mbak Nana? Oke, Mas Raden tahu ya bahwa sumber masalah kadang itu kebanyakan berasal dari pikiran kita, Iya. ya, dari overthinking kadang terjadi. Iya. Nah, untuk perlu teknik menenangkan pikiran. Jadi sepanjang hidup kita pasti kita belajar tuh bagaimana menenangkan pikiran. Nah, menenangkan pikiran itu adalah suatu cara agar kita memberi jeda kepada pikiran kita untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif yang membuat rasa takut atau rasa cemas itu semakin tinggi, gitu ya. Betul kan ya Mas Raden ya? Kalau jadi kalau kita lagi stres, banyak pikiran, pasti kebanyakan tuh sumbernya dari kita sendiri. Nah, Betul. Contohnya misalnya ketika kita mau presentasi besok, gitu ya. Dari sekarang tuh kita udah cemas tuh. Cemasnya kadang itu bukan karena presentasinya ya, kan karena itu masih unpredictable, berhasil atau tidak. Tapi kadang dari pikiran kita, kalau saya gugup gimana ya, nanti kalau saya salah saya ditertawakan, lalu saya akan apakah saya mampu mengingat hasil presentasi saya, bagaimana penampilan saya begitu. Jadinya secara otomatis pikiran kita akan mencari sesuatu yang membuat rasa takut itu menjadi besar. Nah, untuk itu diperlukan itu yang namanya teknik menenangkan pikiran. Orang tuh beda-beda teknik menenangkan pikirannya. Ada yang suka dengerin musik, ada yang suka ngafe sama teman-temannya sekedar ngopi gitu ya. Atau ada juga yang misalnya meditasi gitu. Nah, cara paling simpel untuk menenangkan pikiran itu sebenarnya adalah breathing exercise yang bisa kita lakukan di mana aja. Misalnya caranya yang paling gampang adalah menarik nafas panjang dan menghembuskan nafas kurang lebih 5 kali. Itu bisa membantu kita lebih rileks, memberi jeda. Dengan catatan bahwa pikiran kita fokus pada saluran nafas atau pada udara yang masuk dan keluar. Gitu, itu cara paling mudah. Sehingga oksigen yang masuk ke tubuh kita juga memberikan efek yang baik buat tubuh dan pikiran. Oke, berarti salah satu hal yang bisa kita lakukan simpelnya adalah breathing exercise ya, latihan bernapas. Pernapasan ini menjadi sangat penting gitu ya. Ini tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan modal, tapi bisa membuat pikiran kita menjadi lebih tenang gitu ya Mbak Nana ya. Oke, kita lanjut yang kedua, gimana sih cara mengatasi takut yang berlebih gitu. Salah satunya adalah dengan sumber yang terpercaya. Mbak, ini kan sering ya kita apalagi kalau di WA group gitu ya. Kadang-kadang agak kesel gitu kalau orang-orang itu suka share-share informasi ya. Hoax gitu ya, yang akhirnya membuat kita malah jadi panik, jadi takut gitu kan. Entah itu konteksnya mungkin kalau sekarang nih masa-masanya pandemi vaksin gitu ya, apalagi atau kemarin deh sebelum pandemi gitu ya, masalah ini masalah itu, hoax A hoax B sampai Z gitu. Nah, sebenarnya ini menjadi penting juga untuk kita jangan langsung asal percaya gitu ya informasi yang dibagikan di media sosial ataupun dimanapun, untuk kemudian kita harus cross check dulu nih ke sumber yang terpercaya. Gimana nih Mbak? Betul. Jadi ketakutan dan kecemasan itu mempengaruhi otak kita untuk berpikir ya, mempengaruhi kecemasan dan ketakutan itu mempengaruhi menurunnya kontrol diri dan kontrol berpikir, begitu ya. Sehingga ketakutan itu umumnya biasa berasal dari core belief atau kepercayaan-kepercayaan yang belum tentu terjadi. Misalnya dari pengalaman orang lain, begitu ya. Nah, contohnya misalnya vaksin. Ketika kita mau divaksin, mulai muncul, kita mencari informasi, mungkin ada ya yang tadi dari grup, dari hoax yang kita dapat, misalnya dari hoax tentang ada yang meninggal setelah divaksin, ada yang tetap kena virus walaupun sudah divaksin, begitu ya. Sehingga
rasa takut dan kecemasan itu menjadi lebih tinggi gitu. Sehingga tujuan, lalu apa yang dapat kita lakukan? Sebaiknya kita kan mencari informasi yang dari sumber yang terpercaya. Misalnya kalau kita mau divaksin, kita bisa tanya orang yang sudah divaksin sebelumnya apakah dia baik-baik aja. Kemudian kita juga bisa berkonsultasi dengan dokter begitu ya. Sehingga dampaknya apa? Manfaatnya sehingga kepercayaan kita harus menimbang tadi rugi dan baiknya gitu. Jadi sehingga informasi yang kita dapat tidak merugikan diri kita. Jadi kita juga mampu menghadapi permasalahan ini. Misalnya kalau kita takut divaksin, sehingga kita jadi berani divaksin karena kita harus menimbang kira-kira untungnya apa ya begitu. Jadi dengan memperoleh informasi yang terpercaya, kita juga menjadi lebih percaya diri dan menjadi lebih yakin begitu, Mas Raden. Oke, berarti memang kita harus mendapatkan informasinya dari sumber yang terpercaya. Kalau ngomongin tentang vaksin gitu ya, mungkin ya salah satunya sumber yang terpercaya bisa kita dapatkan adalah situs-situs resmi dari pemerintah gitu ya. Jangan kemudian kita percaya di WA group, kemudian di media sosial itu kalau kita explore di Instagram misalnya atau di Facebook itu banyak orang yang nge-share informasi yang sangat mengerikan sekali, tapi tidak berdasarkan uji klinis atau dari tenaga medis gitu ya. Jadi kalau bisa jangan kita memiliki rasa takut yang berlebih gitu gara-gara informasinya nggak valid gitu, yang tidak semestinya ada gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, timbang plus minusnya. Nah tadi juga mungkin sempat disinggung sama Mbak Nana gitu ya, timbang plus minusnya gitu. Nah sebenarnya kan ini menjadi sangat penting juga untuk kita mengetahui plus minus dari hal yang akan kita lakukan apa, misal seperti vaksin gitu ya, plus minusnya apa. Dan kalau bisa plus minus itu ya tadi kembali lagi ke poin kedua, dari sumber yang terpercaya gitu ya Mbak ya. Jangan kemudian gara-gara kita nggak mau vaksin gitu, jadi akhirnya penilaian tentang vaksin ini menjadi subjektif, tidak objektif sesuai dengan planning dari pemerintah gitu. Gimana nih Mbak? Betul. Jadi perlu sekali yang namanya cost benefit analysis ya. Jadi kita sebagai individu ya, kita juga harus bisa mencari kelebihan ya, informasi-informasi yang relevan dengan apa yang akan kita peroleh begitu. Jadi apakah ini berdasarkan perasaan atau berdasarkan fakta? Kalau misalnya kayak kasus tadi, misalnya kalau kita ingin divaksin, apa yang harus kita cari gitu ya? Kalau saya menolak divaksin, apa yang akan terjadi pada saya kerugiannya? Misalnya saya jadi tidak kebal virus, saya jadi terbatas gitu ya aktivitasnya. Lalu kalau saya divaksin, apa saja keuntungannya, apa saja kerugiannya? Misalnya kerugiannya saya akan ada rasa sakit mungkin di hari pertama gitu, atau di tempat suntikannya, tetapi benefitnya ternyata lebih banyak. Jadi apapun itu sebaiknya kita menganalisis tadi cost benefit analysisnya. Kalau misalnya kita mau presentasi besok, berarti supaya kita performanya baik, bagaimana caranya? Mungkin dengan belajar lebih baik. Kalau saya besok mau sidang, apa yang akan saya lakukan? Mungkin dengan menguasai menguasai materi, sehingga ketika saya ditanya saya lebih siap dan siaga begitu. Jadi ternyata cost benefit analysis itu membantu pikiran kita untuk mencari-cari informasi ini berdasarkan fakta, informasi ini berdasarkan keuntungan-keuntungan yang akan saya peroleh daripada saya mundur gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya sih dihadapi, bukan mundur begitu. Dihadapi, jangan menghindar gitu ya. Sangat luar biasa. Oke, yang selanjutnya setelah kemudian kita menimbang dan lainnya adalah menciptakan keputusan. Nah ini menjadi momen yang penting juga ya Mbak ya. Nah jadi ternyata setelah kita melalui semua, udah menenangkan pikiran tadi ya Mas Raden ya, kemudian kita mencari informasi, kita menimbang untung dan ruginya, ternyata kita juga harus sesegera mungkin membuat keputusan. Jadi jangan sampai kita berlama-lama dengan rasa takut dan rasa cemas itu sih. Biasanya rasa takut dan cemas itu malah kebanyakan merugikan diri kita sendiri gitu. Biasanya kita jadi mundur, kita kalah atau kita mau tetap hadapi nih. Nah dengan membuat keputusan kita salah satu cara untuk kita cepat-cepat membuat problem solving ya, bahwa masalah ini harus kita atasi. Ternyata make decision itu penting sekali buat kita memutuskan, sudah maju aja. Nah ketika kita sudah memutuskan buat kita maju, biasanya rasa positif thinkingnya kemudian mulai muncul, kemudian mulai ada rasa-rasa untuk
menyelesaikan rasa takut itu sendiri begitu, Mas Raden. Kalaupun akhirnya sulit untuk membuat keputusan, kayaknya jalan terakhir adalah kita harus konsultasi sama ahli gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau kita rasa takut itu ternyata sudah mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita udah ngobrol sama temen yang misalnya dokter gitu ya, yang dia sudah menjelaskan kepada kita tentang ternyata tidak semenakutkan itu loh, tapi kita masih ragu gitu ya, ternyata kemudian kita tanya lagi teman atau kerabat yang sudah melakukan vaksin misalnya, kok kita masih takut, masih mundur begitu. Sebaik kita berkaca lagi, apakah ada masalah dengan diri saya yang harus kita beresin sehingga saya butuh tenaga profesional untuk mengatasinya. Misalnya, oh kayaknya masalahnya bukan karena vaksin ini deh, ternyata saya tuh punya problem yang belakangnya tuh lebih banyak, lebih complicated. Nah jadi sebaiknya kok saya rasa takut saya hampir di banyak aspek ya gitu, kok saya gampang sekali cemas, kok saya nggak adaptable ya. Sebaiknya kita berkonsultasi dengan para ahli untuk menemukan tadi kunci masalahnya apa ya begitu, Mas Raden. Untuk menemukan kunci masalahnya kita udah menenangkan pikiran, udah dari sumber terpercaya, timbang plus minusnya, terus kemudian terakhir oke lah kita udah bisa membuat keputusan. Tapi di ujung-ujung harinya tetap kita ragu lagi setelah kita membuat keputusan. Pokoknya jalan terakhir adalah kita harus ketemu sama ahli. Kalau dalam bidang fisiologis, kalau sampai mengganggu. Ya jangan sampai mengganggu aktivitas harian kita, bisa ke dokter ataupun ke psikolog atau psikiater gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nana sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, sharing informasi yang sangat penting untuk kita semuanya. Semoga kita dihindarkan dari rasa takut dan kita sehat selalu. Terima kasih Mbak Nana, selamat pagi dan salam untuk keluarga di rumah. Berpuasa. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehathidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, vaksin pas puasa itu gimana dan kemudian kondisi tubuh pasca vaksin COVID-19 itu juga gimana gitu ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Apriliana Adiaksari SPPD MKes, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehathidayatv. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Apriliana. Hai, selamat pagi Mas Raden, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Dok. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang ini menjadi sangat penting gitu ya. Ini program yang sudah dijalankan pemerintah sejak 13 Januari 2021, vaksinasi massal COVID-19 sebagai upaya pemerintah dan upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Nah kalau kita ngomongin tentang vaksin nih Dok, sebelum kita ngomongin vaksin selama puasa atau kemudian kondisi tubuh pasca vaksin gitu ya. Sebenarnya vaksin ini apa dan komposisi dalamnya apa sih Dok? Ya, terlebih dahulu ya, vaksin itu sebetulnya adalah suatu bahan antigenik yang akhirnya ketika disuntikkan ke dalam tubuh dia akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini fungsinya adalah untuk dapat membantu kita mencegah memerangi suatu penyakit apapun itu. Nah, komposisi vaksin kebetulan berbeda-beda. Dari vaksin pertama dulu cacar, ya, terus ada flu, ada tifoid, ada pneumonia. Tentunya komponennya berbeda-beda dan platform yang digunakan pun berbeda-beda. Kayak sekarang kita lagi ngebahas spesifik vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu kan banyak banget ya. Jadi 200 Desember kemarin 203 developer dari seluruh dunia itu ikut berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah vaksin COVID untuk mengakhiri pandemi ini. Mereka menggunakan platform-platform berbeda dari yang klasik sampai yang modern. Salah satunya mungkin saya bisa sebutkan kalau kita di sini pakai Sinovac dengan menggunakan dia adalah inactivated virus, jadi virus yang dilemahkan. Isinya tentunya adalah virus itu sendiri ditambah zat adjuvan ya. Zat adjuvan itu zat tambahan yang digunakan untuk menstabilkan supaya virus ini tetap stabil, entah virus yang dilemahkan, entah virus yang dimatikan, entah komponen proteinnya, entah
protein virusnya, mRNA-nya, nah itu tetap stabil. Jadi ada yang berisi gula, ada yang berisi garam, ada ditambahin lipid, macam-macam merek vaksin tentu komponennya berbeda-beda. Namun vaksin sendiri intinya tujuannya adalah satu, untuk membantu kita membentuk antibodi sehingga kita kebal, sehingga timbul herd immunity, sehingga pandemi bisa berakhir dengan cepat. Begitu kira-kira. Oke, tadi dokter kan menyebut ada 200-an developer gitu ya dok ya yang mengembangkan vaksin ini sendiri di seluruh dunia. Nah pertanyaannya kan tadi dokter juga udah nyebut nih komposisinya bisa saja berbeda dari satu developer ke developer yang lain. Tapi intinya kan manfaatnya, fungsinya akan tetap satu sama atau gimana nih dok? Tetap satu sama, tujuannya adalah untuk menginduksi timbulnya antibodi di dalam tubuh. Kayak contohnya gini, dari 200 developer ini akhirnya muncul di dunia yang digunakan saat ini adalah 7 vaksin dengan 3 platform berbeda. Umumnya menggunakan inactivated virus, yang seperti yang kita gunakan pada Sinovac yang kita punya di Indonesia. Lalu Pfizer Moderna itu menggunakan mRNA virus, jadi protein. Nah kalau Johnson dia pakai struktur protein yang direkayasa genetik mengambil struktur protein. Nah itu kira-kira yang digunakan dalam 7 merek vaksin yang sekarang telah beredar di dunia. Di Indonesia mungkin dalam waktu dekat akan ada ya 7 vaksin ini, namun saat ini Sinovac kita pakai inactivated virus. Fungsinya tentu semuanya sama ya, menginduksi antibodi, hanya saja kejadian ikutan pasca imunisasi, terus kecocokan pada masing-masing individu itu yang perlu dipertimbangkan karena masing-masing vaksin ini ya pasti berbeda gitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada pasien, ibu misalnya ada hipertensi atau riwayat lupus tapi sudah remisi atau HIV, ya dia nggak bisa pakai vaksin hidup yang dilemahkan, itu nggak bisa. Gitu. Atau riwayat asma, nah dia nggak bisa pakai yang mRNA Moderna, resiko untuk terjadi kipi reaksi alergi akan lebih besar. Paling aman memang Sinovac, keamanannya ya untuk saat ini dinilai tinggi ya, walaupun dikatakan dalam penelitian efikasinya lebih rendah dibandingkan vaksin-vaksin yang lainnya, dan efektivitasnya masih dalam penelitian. Oke ya, karena kemarin juga sempat ramai tentang efikasi dari salah satu vaksin ini sendiri gitu ya dok ya. Pasti pemerintah sudah menimbang lah gitu ya yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian gini dok, setelah kita tahu komposisinya dan manfaatnya, sebenarnya ketika orang disuntikan vaksin gitu ya, proses kerja ketika setelah disuntik ini vaksin ke dalam tubuh seperti apa, terus kemudian terbentuk antibodinya berapa lama dan bisa support sistem imun tubuh kita ini berapa lama gitu dok setelah kita divaksin? Jadi pada tahap, kita bicara dari tahap penelitian dulu ya. Jadi pada tahap penelitian itu kan ada fase 1, fase 2, fase 3. Pertama-tama uji lab dulu. Uji lab, lalu fase 1, fase 2, fase 3. Nah pada saat uji lab ini diujikan pada mencit untuk menentukan virusnya apa, ajuvannya apa. Setelah aman baru fase 1 diujikan pada segelintir manusia 20-80 orang. Ada nggak efek sampingnya, dan di situ ditentukan dosis, berapa rentang waktunya pemberiannya, antibodinya terbentuk berapa lama. Fase 3 sebetulnya fase 2 dan 3 sebetulnya tidak beda jauh dengan fase 1, hanya melibatkan individu yang lebih banyak. Jadi bisa ratusan atau ribuan orang gitu. Nah, proses terbentuknya, jadi ketika disuntikan, nah kita akan timbul reaksi sakit yang tidak sampai sakit gitu. Jadi virus ini dia akan menginduksi sel B kita, sel T kita, jadi sistem imun kita untuk bereaksi, tapi tidak sampai menimbulkan sakit. Nah, ketika dia sudah bereaksi, dia akan timbul sel memori dalam mengenal, ini ada si COVID nih, gitu, datang kan. Nah, ketika ada si COVID ini, saya mau bentuk ini perisai ini antibodinya, gitu. Akhirnya dia timbul titer antibodi. Kan kalau penyintas itu yang pasca COVID ya. Kalau yang pasca COVID itu kan dia udah sakit duluan. Nah, dikatakan penyintas punya antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang mendapatkan vaksin. Memang beberapa pasien yang diperiksa saya amati, yang pasien penyintas dengan pasien yang post vaksin, memang kadar antibodi SRBD-nya memang agak lebih tinggi, jauh lebih tinggi yang penyintas ya. Tapi tetap intinya adalah sama,
sudah timbul antibodi di dalam tubuh, sehingga dia bisa nantinya ketika kita terpapar oleh virus diharapkan kita sudah kita sudah bisa punya antibodi. Jadi antibodinya itu yang akan cuy ada virus gitu ya, ada virus di COVID nih gitu. Nah akhirnya dia akan mengenali, dia akan mengerem gitu, mengeluarkan sel-sel limfositnya untuk memerangi si COVID sehingga kita tidak jadi sakit. Oke, jadi udah kenal kira-kira gitu. Ya, udah kenal karena udah tertimbul memori. Jadi dia tidak sakit, kita tidak menjadi sakit, dicegah. Kalaupun sakit, kalaupun kita terinfeksi, nah derajat keparahan severity levelnya tidak akan tinggi. Begitu. Ada beberapa pasien yang tetap kena setelah vaksin, teman sejawat juga banyak yang kena setelah vaksin, tapi severity levelnya biasa aja, bahkan OTG gitu ya, atau rendah, nggak sampai yang menjadi severe. Nah itu dia ya. Tapi pertanyaannya kemudian dok, ada nggak sih kondisi-kondisi khusus orang bisa menerima vaksin COVID-19 gitu? Yes, tentunya ada sesuai dengan rekomendasi kolegium kami dari PAPDI. Direkomendasikan pada pasien-pasien, intinya adalah pada pasien-pasien yang walaupun misalnya dia punya penyakit kronik itu terkontrol, tidak boleh diberikan pada pasien yang sedang dalam fase akut penyakit, entah sakit apapun, misalnya lagi tipes, lagi demam berdarah, sekarang kan lagi musimnya, lagi hepatitis A, nah itu nggak boleh divaksin, pokoknya sakit akut apapun tidak boleh divaksin. Yang paling banyak pertanyaan ketika berhadapan dengan masyarakat adalah, dok saya punya gula, gitu, saya punya sakit gula, saya punya darah tinggi, boleh nggak divaksin? Kalau bapak ibu terkontrol ya, terkontrol dalam arti HbA1c-nya kurang dari 9, tensinya kurang dari sama dengan 140/90 saat akan dilakukan vaksin, dan sehari-hari sebelumnya sebelum vaksin, itu boleh. Itu boleh. Nanti pasti kan akan ada kuesioner ya, pada saat vaksin ada kuesioner yang diisi. Nah, ada meja 1, 2, 3, 4. Betul. Nah, meja 1 screening pendaftaran, meja 2 screening. Nah, di screening itu pasti akan ditanya dan dilihat, kalau ternyata nggak memenuhi ditunda, bukan nggak boleh sama sekali, kecuali pada pasien-pasien yang imunokompromis, cancer yang belum terkontrol, misalnya lupus masih menggunakan steroid dosis tinggi, nah itu kita belum menganjurkan untuk divaksin. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ini menarik banget ya, apalagi kalau kita ngomongin vaksin sekarang lagi bulan puasa. Sebenarnya boleh nggak sih vaksin selama bulan puasa gitu ya? Ini kan menjadi kekhawatiran. Mungkin untuk tim medis ini informasi yang bisa, tapi kita sebagai orang awam ingin tahu nih apakah boleh vaksin selama bulan puasa dan kondisi tubuh setelah divaksin ini seperti apa? Karena kemarin kan ada masa observasi juga, ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Kenapa harus ada observasi? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar vaksinasi gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, vaksin selama puasa dan pasca vaksin COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Apriliana Adiaksari SPPD MKes, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Sebenarnya kan ini lagi bulan puasa nih dok gitu ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa orang yang bilang, masa sih boleh sih vaksin di bulan puasa, itu kan isinya virus, ini kan ini nih gitu. Sementara kita puasa kan lagi nggak makan, mungkin imunnya tuh lagi turun atau gimana gitu. Nah sebenarnya vaksin selama puasa fine-fine aja atau gimana dok? Fine-fine aja ya, kalau hukum vaksin, hukum suntik pada hukum agama mungkin bukan kompetensi saya untuk menjawab, takut salah. Tapi kalau secara pembentukan antibodi itu tidak mempengaruhi, boleh saja. Yang mempengaruhi adalah basic keadaan kita. Maksudnya gini, basic keadaan yang saya maksud itu adalah memang punya penyakit, misalnya diabetes, misalnya lupus yang masih on terapi. Nah itu yang dasarnya berpengaruh. Atau cuci darah, gagal ginjal, on HD gitu, itu yang berpengaruh. Bukan karena kita puasa itu tidak menurunkan daya tahan tubuh. Bahkan beberapa penelitian kayak
puasa justru menyehatkan ya. Jadi tidak apa-apa untuk vaksin di saat puasa, itu nggak masalah. Namun secara hukum agama kompetensinya bukan saya ya, takut salah jawabnya. Oke, berarti kalau dari ilmu medis nggak masalah gitu ya dok ya, waktu Ya, kita nggak lagi masalah. puasa nggak masalah gitu ya, tetap Tidak fine-fine aja masalah. gitu ya. Oke dok, nah kalau tadi kan mungkin ada pengecualian beberapa orang yang punya komorbid seperti itu. Nah kalau misal nih kita berkaca nih dok ya, pada tanggal 13 Januari gitu ya, ketika Presiden Joko Widodo ini dilakukan vaksin, orang pertama yang divaksin di Indonesia, ini kan kemudian ada waktu observasi kurang lebih 30 menit itu dok ya gitu. Nah sebenarnya kenapa harus ada waktu observasi dan apa yang dilihat gitu dok? Ya, jadi komponen tadi kan kita sudah bahas ya, pas awal-awal itu ada komponen vaksinnya itu ada si virus itu sendiri dan zat-zat adjuvan yang menguatkan dan menstabilkan si virus ini. Nah, kita itu ingin tahu setelah disuntik ada nggak reaksi yang timbul setelah dilakukan penyuntikan vaksin ini. Kita sih berharapnya tidak ada, namun beberapa individu ada yang misalnya migrain-migrain dikit ya, atau tiba-tiba yang asma jadi sesek, kumat asmanya, atau tensinya jadi ngedrop, atau misalnya nyeri di bekas suntikan, atau jadi gatel-gatel. Nah itu semua adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ke KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi biasanya reaksinya bisa cepat, bisa lambat. Namun karena ini cenderung vaksin baru, nah kita mengamati KIPI itu sebetulnya tidak hanya 30 menit. 30 menit itu biasanya yang akut ya. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu misalnya habis divaksin terus timbul migrain seminggu pertama atau 2 hari pertama. Nyeri daerah suntikan itu paling banyak, pegel ya, terus ototnya kayak kaku, kayak linu-linu gitu. Itu bisa sampai 2 sampai 7 hari, itu sih nggak masalah ya selama itu tidak berat. Boleh minum paracetamol misalnya, atau boleh minum anti alergi cetirizine yang simpel-simpel. Tapi kalau ternyata jadi berat banget, kakinya bengkak, ada beberapa kejadian yang saya hadapin habis vaksin terjadi hiperkoagulasi. Nah itu baru ditangani di rumah sakit. Jadi pengawasan vaksin itu yang akutnya 30 menit. Dalam 30 menit ini kita berharap tidak ada fase akut yang mengancam nyawa. Nah, tapi kalau KIPI-nya itu sendiri kita awasi sampai 30 hari. Jadi biasanya di kartu vaksin COVID itu dapat jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau reaksi setelah Bapak Ibu vaksin, Bapak bisa menghubungi nomor sekian. Begitu, nanti kita akan laporkan karena kan ini cenderung vaksin baru ya, jadi masih banyak yang harus kita pelajari. Oke. Terus kemudian untuk interval waktu vaksinnya nih dok, frekuensinya ini kan kita 2 kali nih dok. Pertanyaannya kenapa sih harus 2 kali, dan kalau kemarin kan katanya di info-info awal itu 14 hari dok, rentang dari yang vaksin pertama ke vaksin kedua. Terus kemudian kan sekarang kayak saya pribadi gitu ya, ini kan ada waktunya kurang lebih sebulan gitu. Nah sebenarnya kenapa harus 2 kali dan intervalnya 14 hari atau sampai sebulan itu gimana sih dok? Ya, pada individu sehat usia rentang 18 tahun sampai 59 tahun itu kita umumnya rentangnya 2 minggu ya, 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena dari penelitian efektif pembentukan antibodi dari vaksin pertama itu tercapai pada hari ke-14. Lalu diinduksi lagi vaksin kedua untuk mencapai pembentukan antibodi yang titernya maksimal, sehingga ketika virus masuk ya dengan gampang dikenali dan antibodi itu bekerja dengan baik. Jadi kenapa harus 2 dosis itu sudah ditetapkan dalam penelitian, memang butuhnya 2 dosis. Rentang waktu kenapa pembentukan antibodi pada berbagai individu itu berbeda. Jadi tergantung individunya itu. Kalau yang rentang waktu 1 bulan itu biasanya adalah pada individu yang misalnya dia punya komorbid darah tinggi atau DM atau dia lansia. Nah itu kita rentang waktunya kita panjangkan. Kenapa? Kita memberi waktu pada si suntikan pertama, antibodi pertama ini untuk membentuk peak. Jadi puncaknya pembentukan antibodi, terus di booster lagi baru dia timbul lagi, peak lagi gitu. Oke, berarti memang sudah ada aturannya 2 kali dan kenapa 14 hari ataupun 1 bulan gitu ya, sesuai dengan Sudah kondisi diteliti. masing-masing. Ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @dira Subowo. Dok, kasus efek samping dari vaksin ini kan sebenarnya kecil banget ya. Apa sih penyebab efek vaksin ke orang beda-beda? Nah ini mungkin juga pertanyaan dari banyak orang ini dok.
kasus efek samping ini kan nggak begitu banyak prevalensinya. Kenapa akhirnya bisa berbeda-beda dan kasusnya ini terjadi karena apa gitu Dok? Gimana nih? Ya, Mbak Dira Subowo, terima kasih pertanyaannya. Jadi efek samping dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda-beda. Betul, saya setuju efek sampingnya kecil banget karena yang kita gunakan adalah inactivated virus ya. Nah, virus yang inaktif ini memang efek sampingnya sangat minimal. Adapun misalnya ada terjadi, itu tergantung individunya. Kenapa? Misalnya gini, contohnya saya aja deh, saya punya asma. Ketika saya disuntik vaksin pertama, wah asma saya kumat. Gitu, asma saya kumat, alergi di daerah suntikan, merah, tangannya pegel. Nah, tapi pada beberapa teman saya yang lain, saya tanyain satu-satu, enggak, baik-baik aja. Nah, yang menyebabkan berbeda adalah faktor komorbid. Nah, Mbak Dira apakah punya faktor komorbid, atau saudaranya punya faktor komorbid, atau siapapun punya faktor komorbid, nah itu bisa menciptakan reaksi KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang sama. Kayak kita alergi itu kan berbeda-beda. Pasien dengan alergi kuning telur itu kan dia tidak harus monitoring ketat juga untuk pemberian vaksin flu, contohnya seperti itu. Nah, pada vaksin COVID ini kan cenderung baru, jadi reaksi paling banyak memang ya itu tadi ya, nyeri daerah suntikan, gatal-gatal, pegel tangannya yang disuntik, nah itu saja. Tapi ya itu tidak selalu timbul karena ya itu tadi berbeda-beda. Oke, berarti akan berbeda-beda tiap orang tergantung apakah Tergantung punya komorbid komorbidnya. atau tidak ya. Baik, terima kasih Mbak Dira sudah bergabung bersama kami, sudah tanya-tanya ke dokter ya. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin vaksin, nah ini menjadi polemik juga nih Mas di masyarakat Dok, kita harus luruskan. Kok orang itu masih kena atau positif COVID padahal kan dia udah divaksin. Nah, jadi akhirnya ya udah kalau gitu mah ngapain divaksin? Fungsinya divaksin apa gitu? Banyak banget. Nah, sebenarnya pertanyaannya orang yang sudah divaksin kebal atau masih bisa berpotensi terpapar nih, Dok? Dan kenapa akhirnya masih bisa gitu? Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin, kita kebal, tak kenal maka tak kebal ya kan. Kalau nggak vaksin nggak kebal sama sekali. Tapi tidak bisa 100% kita kebal ketika kita sudah divaksin. Tidak ada vaksin apapun, cacar atau flu, tidak bisa membuat kita kebal 100% dari penyakit tersebut. Tapi dia menurunkan angka kesakitan kita, menurunkan level, derajat severitas ya, derajat keparahan penyakit. Kita tahu COVID ini kalau udah parah banget, kita aja pusing nanganinnya gitu kan. Kita obat apa lagi nih, karena kita belum punya obatnya. Jadi at least kita kebal lah gitu, walaupun cuma 60-70%, kalaupun kita kena ya nggak sampai severe banget, nggak sampai berat banget gitu. Nah, untuk mencapai, tadi saya sempat sebut herd immunity ya, kekebalan pada suatu kelompok, itu yang pengen kita timbulkan. Nah, untuk mengakhiri pandemi ini dikatakan secara teori adalah minimal 60% penduduk dunia harus divaksinasi minimal. Itulah sebabnya kenapa kejar-kejaran ya sampai 200 developer yang mencoba meneliti vaksin. Para ahli-ahli dunia mencoba meneliti si vaksin ini. Karena 60% penduduk dunia, coba tuh berapa miliar penduduk dunia ya, 60% harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity sehingga pandemi ini berakhir. Kalau tidak, ya nggak bisa. Makanya nggak bisa cuma Indonesia saja, tapi India juga. India lagi second wave, Kanada, Eropa lagi fourth wave gitu ya. Kita nggak pengen kita mengalami third wave di Indonesia. Makanya pemerintah tuh ngejar setidaknya 2022 awal tahun program vaksinasi selesai dengan target yang ingin dicapai. Makanya yuk kita dukung pemerintah gitu ya supaya terbentuk herd immunity dan segera usai ini pandemi. Tapi ada yang perlu disiapkan khusus nggak sih Dok sebelum kita vaksin? Kalau saran saya, usahakan kalau punya komorbid, apapun komorbidnya harus terkontrol. Misalnya punya asma, 1 jam sebelum vaksin semprotlah obat asmanya gitu, atau minumlah obat asmanya. Punya darah tinggi, minum obat darah tingginya pagi hari sebelum vaksin. Datang 1 jam lebih awal nih, kayak Mas Adin misalnya punya darah tinggi gitu ya, terus takut mau divaksin, tegang. Santai-santai dulu, cincai-cincai dulu di pas vaksin, duduk-duduk dulu, amatin orang vaksin gitu ya, supaya nggak takut. Begitu nanti screening,
oh tesnya oke, bagus gitu, bisa divaksin gitu. Jadi saran saya itu dan tidur cukup 1 hari sebelum vaksin. Oke, yang pasti harus tenang gitu ya, jangan terlalu panik, takut berlebih juga gitu mau divaksin, malah nanti bisa hipertensi gitu ya, malah jadi gagal nanti bisa divaksin. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips simpel yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terpapar penyakit menular gitu ya. Gimana aja caranya, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih bersama dengan Dr. Apriliana Adiaksari SPPD MKes, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal ya. Kalau tadi kan kita udah ngomongin vaksin, dikupas tuntas nih sama dokter ya, kemudian manfaatnya apa, komposisinya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terpapar penyakit menular, salah satunya mungkin adalah COVID-19 gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok adalah perkuat kekebalan tubuh. Seberapa besar pentingnya manfaat kekebalan tubuh kita sih dok untuk kemudian menendang itu semua virus-virus penyakit gitu dok? Karena ini virus, jadi kita perlu tahu basically virus apapun itu adalah senjata utamanya adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Karena mostly kebanyakan virus itu kan self-limiting disease ya, dapat sembuh sendiri walaupun kita nggak obatin. Jadi kekebalan tubuh sangat-sangat penting. Bahkan sebuah jurnal penelitian mengatakan bahwa ada dosis profilaksis, dosis pencegahan untuk COVID itu sendiri. Apa aja isinya? Ada vitamin C 500 sampai 1000 mg per hari, ada vitamin D boleh digunakan 1000 sampai 4000 unit per hari, ada zinc boleh sampai 20 sampai 50 mg per hari, lalu ada ivermectin ya yang boleh digunakan sampai 0,6 sampai 1,2 setelah kita terkena paparan, itu biasanya ya ivermectin. Terus ada melatonin boleh diberikan 0,3 mg sampai 3 mg per hari gitu. Jadi dosis-dosis profilaksis itu kita kan pengennya mencegah ya. Jadi boleh dikonsumsi. Atau misalnya, dok saya males nggak pengen makan vitamin tuh kayak suatu kewajiban, lama-lama jadi lupa terus karena kesibukan gitu ya. Jadi kalau mau dari makanan boleh banget. Misalnya makanan yang banyak mengandung antioksidan ya kayak buah plum, strawberry gitu, kiwi. Jadi perbanyak buah dan sayur itu pun juga membantu ya. Jamur itu shiitake kan sumber vitamin D-nya banyak juga. Jadi boleh digunakan dengan cara apapun. Kita harus tetap meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh kita ya dengan itu tadi yang saya sampaikan. Oke, ini sangat luar biasa. Memang sekarang kalau kita ngomongin kekebalan tubuh ini menjadi poin yang sangat penting gitu ya dok, yang harus kita miliki selama masa pandemi ini sendiri. Nah kemudian selanjutnya adalah jaga kebersihan tubuh. Kan salah satunya mungkin lewat prokes yang sudah digaungkan oleh pemerintah adalah ya cuci tangan gitu kan ya dok ya. Ini sebenarnya seberapa besar sih potensi akhirnya bisa masuk itu virus melalui tangan semisal gitu, sehingga kita benar-benar harus menjaga kebersihan tubuh secara maksimal nih dok? Ya, gini, kita itu kan punya kebiasaan ya, semua manusia itu punya kebiasaan menyentuh wajah. Itu yang dilakukan hampir 60 kali per hari tanpa mereka sadari. Oke. Itu kan itu adalah larangan. Ya namanya refleks gimana sih gitu kan. Terus tapi kita di umum itu kita tidak bisa menjamin lingkungan bersih. Kenapa? Kadang orang kan ada yang refleks bersin jebret nggak pakai masker. Terus habis bersin dia nggak cuci tangan, dia pegang meja. Atau dia pegangan eskalator di mall gitu ya, atau habis ngupil nggak tahu ya saking orang joroknya, kita kan nggak tahu. Ini contoh yang abstrak, ada di lingkungan benar-benar ada aja deh gitu kan. Terus pegang, terus habis itu kita di belakang dia pegang lagi gitu kan. Jadi nah sumber penularan dari situ, makanya kenapa dianjurkan sesering mungkin mencuci tangan, karena itu merupakan sumber penularan yang tidak langsung. Nah, yang saya heran adalah dengan semakin menurunnya kasus COVID di Indonesia, kendor juga itu yang namanya 3M dan 5M ya. Sekarang bukan 3M ya, 5M. Kalau kita lihat di mall, Tangsel deh sebut nama satu mall.
Wow, itu nggak ada lagi jaga jarak ya. Itu tidak ada lagi orang pakai masker, kadang masih ada yang pakai scuba. Padahal scuba sudah dilarang karena jelas penelitiannya perlindungannya hanya 5%. Itu sudah kendor. Jadi saya sendiri, waduh gitu ya. Jadi kita kembalikanlah ke kesadaran diri kita karena kembali lagi, walaupun sekarang ada vaksin COVID, Anda sudah vaksin pertama, antibodi belum terbentuk sempurna. Antibodi terbentuk sempurna 20 hari setelah vaksin kedua. Itu pun tidak bisa melindungi Anda 100%. Untuk mencapai 100% harus dengan apa? Tadi profilaksis, tadi dosis ya, terus 5M ya, lalu vaksin. Jadi kita butuh lapisan yang berlapis-lapis untuk melindungi diri kita supaya kita nggak kena COVID. Saya mengingatkan kepada masyarakat supaya yuk tegakkan lagi 5M supaya Indonesia tidak ada third wave seperti second wave di India atau fourth wave di Kanada dan Europe yang saat ini sedang berlangsung. Amin, gitu ya dok ya. Mungkin secara singkat yang terakhir adalah minimal kontak dengan hewan liar juga penting, jaga jarak tadi seperti dokter sebut juga penting dan pastinya konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Kalau mulai ada rasa-rasa gimana harus segera tanya ke dokter gitu ya dok ya untuk mengetahui ini ada potensi penyakit ke virus atau enggak gitu ya. Ya, boleh. Nah, karena yang saya hadapin di praktek klinik sehari-hari adalah orang takut banget ya di judgement COVID. Padahal, Iya betul. Ya disuruh swab PCR aja, saya cuma demam kok dok, saya nggak ada batuk gitu. Padahal demam, mual, itu aja sudah masuk trias, sudah dibilang suspek COVID ya berdasarkan pedoman penanganan COVID di Indonesia. Jadi kita bukan sedikit-sedikit mengcovidkan pasien, nggak ada untungnya juga, capek juga visit pasien COVID pakai berlapis-lapis baju. Hanya saja kita ngeman-ngeman apa ya, ngeman-ngeman tuh menyayangi pasien dengan jangan sampai jelek duluan baru cari dokter, karena pasien COVID itu kalau ditangani dengan cepat bagus loh, dia bagus banget bisa sembuh sempurna. Tapi kalau udah di stres pernafasan, waduh kita udah bingung ngapain ya, kasih apa ya gitu, obatnya masih mahal-mahal gitu. Jadi makin cepat terdeteksi makin baik. Oke, baik. Terima kasih Dr. Apriliana Adiaksari, SPPD MKes, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Tangerang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini bincang sehati. Sehat terus dok. Kita doakan semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi dan semuanya support pemerintah ya. Terima kasih dok. Selamat pagi dan salam teman-teman di Rumah Sakit. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Rada Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.